Jadi gue itu beli helm Arai, Pak. Arai. Tapi ini datang nanti. Kagak. Gelos. Katipeng. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MSBXH MV. Oke, dan kali ini bersama gue Miss B dan kita sekarang ditemani oleh Bapak Gagan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Pak? Alhamdulillah. Oke, jadi Pak Gagan ini salah satu partner di The Complex ya Pak ya? Di kompleks. Kompleks. Jadi kita suka motoran bareng dan ya ngobrolin hal tentang motor lah, motor segala macem lah. Nah tapi sekarang itu kita segmennya mau unboxing teman-teman. Unboxing. Jadi kieunya orang teh kamari Pak membeli salah satu helm cerita nanti Pak. Helm baru lah ya. Iya buat nambah-nambah koleksi lah. Jadi gue itu beli helm Arai Pak. Arai. Tapi anjing datang nanti. Kagak. Gelos anjing. Tuh. Apakah orang Antara salah transfer atau salah toko berarti ya? tako Bisa. atau melina Arai dikirim na kargos katipeng anjing. Nah gitu ya mata. Ya mungkin Pak Gagan kan jauh lebih dulu lah dibanding saya di dunia permotoran ya Pak Gagan. Ya. Permotoran, perhelman segala macam jadi pengen ditemenin lah gitu kan. Kita Yaudah, cek produk lah. Kita cek dulu lah ya. Boleh. Siap. Anjir, meli Arai dikirim na kargos. Belum. Cek ya guys. Kita buka dulu teman-teman. Tuh. Carglass helm. Oke, kita lihat di dalamnya benar-benar Carglass atau Arai. Antara Arai dan Carglass. Simsalabim, abrakadabra. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti salah reseller salah ya. Salah. Order Carglass ternyata datang. Alhamdulillah Arai nih guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak jadi ditipu ya teman-teman. Pak. Oke, kita seperti biasa lah ya kalau baru beli helm Arai, di dalamnya kita cek kelengkapannya ya Pak Gan. Boleh. Ya kadang kenal lah meterin. Coba cek. Yo. Kita buka. Oke. Seperti biasa kita dapat ini apa namanya Pak Gan? Sukro, bukan Sukro. Pilus. Ini pilus ya. Ini bisa dimakan. Bisa. Oke, pilusnya biasanya ada 3. Oh ya benar 3 nih ya. Jadi ada 3 pilus ya. 3. Terus kita dapat apa lagi? Kita dapat helm tentunya. Ada judulnya beli helm. Terus ada apa lagi Pak? Oke, seperti biasa. Ini dulu deh. Kita dapat manual book sama ini apa Pak? Pelumas, lubrikan. Khusus buat helm tapi ya pelumasnya bukan buat. Oke. Itu naon sih? Buat apa? Chain pad. Oh, chain pad dia. Iya. Optional tapi ini sih. Oh iya benar. Nih. Orang biasanya jarang pakai karena biasanya antara panas dan haredang lah ya. Haredang sama ya. Mungkin kalau di Indonesia mah ya iklimnya kan ya terutama di beda. Bandung, Jakarta beda sama kayak di
Tokyo atau di negara-negara lain yang panas gitu. Jadi di mah hareudang guys. Oke, alhamdulillah kita dapat helm Arai sekarang buat ganti-ganti lah ya. Ini kita kesampingkan dulu lah. Marshmallow ini buat mata tiris, itu pelumas. Coba cek surprise. Kita buka ya. Model apakah ini? Pakai plot twist. Jorona Carglass. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Salabim abrakadabra. Masih untung dikasih kardus Carglass, berarti beli Arai dikasih Carglass ya. Iya. Daripada kalau misalkan dikasih kardus mie instan jadi kan ya. Beli Arai rasa soto ya. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Silver. Ini dia si jali-jali. Oh ya, kita dapat ini juga ya. Jadi nyamain helm sama motor. Betul, pagan gitu. Jadi ya inilah lumayan lah ya. Jadi karena si Queen sekarang kan warnanya silver, ini salah satu konsiderasi meminang ini tuh itu pak. Gitu. Ini motor lah ya. Tapi ini silvernya rada iyanya, Caang. rada caangnya. Tapi asup lah. Hah? Asup lah. Masuk lah ya. Masuk lah. Oke gitu teman-teman. Jadi mungkin sekarang harusnya seperti biasa lah ya. Seri apa nih teh? RX 7X ya. Seperti biasa lah, nggak ada perubahan ya. Mau tahun berapapun pasti part-part karena nama samanya Sama. Cuman berarti itu series apa? Nakano ya? ya. Nakano Silver. Silvernya berarti Nakano itu berarti ada 3 series warna. Green, red, silver, gold. yang apa namanya, yang jarang kan, apa, rare lah. Rare ya. Si gold mah series premium dan harganya pun Lebih tinggi. wah. Jadi berarti memang spesialnya si Arai dengan jenis dan jenis yang sama, cuman beda corak, tapi harga bisa selisih jauh. Nah, Bahkan bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat dari harga series atau warna corak sebelumnya ya. betul gitu teman-teman. Jadi Limitednya si Arai. iya, jadi mungkin sekarang kita lebih ngebahas tentang spesifik Arainya aja ya, karena Pegagan pun Arai entusias ya Pak ya. Arai entusias. Nih kojonya mana Pak? Nih dia nih. Kojo dari Pegagan. Kojo, helm perjuangan. Ya. Gitu. Ini series apa Pak? Iom series lama sebenarnya. Kalau bicara series tahun, ini tuh 2020. Oke. Series Iom 2020. Iom masih ngeluarin 2025 kalau nggak salah ngeluarin series terbaru. 2025. Oh ada 2025. Jadi tiap tahun gitu? Tidak, bisa lah ya. Kadang setahun bisa lebih dari 1 series. Oh, tergantung dari event si Iomnya juga ya. Iom biasanya biasanya si Arai ngeluarin series. Kalau Iom kan, kalau si Arai maksudnya yang di luar Iom teh ada yang beberapa ngeluarin berdasarkan si rider MotoGP. Kalau si Iom sih apakah event, apakah series ini dikeluarin berdasarkan apa aja nggak tahu. Iya. Kayaknya masih ini sih karena event si balapnya itu si Iom. Balap ya biasanya ya. Iya, jadi ya kurang lebih si Arai teh mengeluarkan beberapa series ya. Jadi contoh misalkan ini nih, ini kan Nakano, dia nih series si pembalap gitu ya. Nah kalau ini kan series Iom gitu teman-teman. Lebih ke event gitu. Jadi pembalap, event, terus ada yang general juga gitu kan. Ya. Contohnya mana sih? Ini. Sih. Nah ini adalah seri Tsubasa. Jadi kalau Tsubasa mah
apakah ini series kartun film Tsubasa? Bukan ya? Bukan. Bukan. Jadi ini series naon ya? Series umum lah ya. Series umum mungkin corak lah ya, tapi emang bagus ya. Nah, tapi kalau diperhatiin nih Pak, nih ya di antara ketiga ini nih, ini teh, nih kalau lihat spesifik ya, ada tulisan Dradal Performance Design. Iya, desainernya tuh. Ada YF, ada Dradal Performance itu sama sih. Tapi sih mana nih? jadi yang saya baca-baca tuh, kalau si series Nakano, dia tuh didesain oleh namanya tuh 56 Design. Si desainernya teh gitu. Kalau ini YF Design. Oh, ini buat series Tsubasa didesain oleh YF Design. Dan satu lagi, kalau series IOM ini contohnya Mana ya? Bukan YF kan? YF bukan sih? Tulisannya tuh sama sih ya kayak ya mungkin nanti kita coba cek ya. Gitulah. Keren sih ini. Cuman ada yang bukan info sih, ternyata kemarin si siapa pembalap joki drag Thailand itu siapa? Thailand, Amrayong, bukan ya? Amrayong. Benar sih Amrayong. Ya. Lihat di postingannya ternyata dia beberapa kali pakai helm Arai seri IOM TT 2020. Yang ini 2020. Oke. Salah satu helm kesayangannya Amrayong lah. Dan dia pakai biasanya beberapa event besar. Gitu, di event-event besar. Oke. Jadi ada yang ini tuh salah satu motivasi Bapak juga untuk meminat series ini tapi gitu ya. Balik lagi yang paling utama, biasanya umumnya orang beli Arai termasuk Bapak pengen menyesuaikan dengan warna motor. Betul. Pengen nyetelin lah. Nyetelin. Biasanya orang umumnya beli corak, bukan helm Arainya tapi lebih ke corak. Benar. Biasanya menyesuaikan. Bahkan ada yang orang lebih perfeksionis, si motornya dicorakin helm. Betul. Jadi corak Arai apa series apa tapi di motor. Gitu. Iya. Gitu. Di airbrush lah ya. Ada yang di airbrush, ada yang di decal, saking mungkin bisa dibilang karena coraknya juga memang bisa dibilang desainnya iya bagus lah ya. Bagus lah, menarik. Buat masuk ke desain gambar di motor juga. Iya. Terus biasanya lebih ke gengsi orang. Sekarang gini, Bapak kalau misalkan pakai helm TRX, motor mau nggak di airbrush TRX, saya bayarin lah. Tapi ini bukan bicara masalah kasta ya, tapi lebih ke orang kan, karena orang beli Arai bukan hanya demi safety kan. Ya. Ada satu poin yang memang orang selain safety, selain bagus dari sisi lainnya, orang punya gengsi. Oke, kebanggaan tersendiri lah ya. Biasanya gitu. Ya. Nggak semua fokus, bukan fokus ya, nggak semua orang beli Arai ada rasa kebanggaan sendiri. Makanya ada sebagian orang yang merasa bangga, mungkin merasa sampai selain visual ya, visual yang baik. Betul. Oke. Gitu. Oke, jadi ngomong-ngomong soal Arai ya, teman-teman. Saya tuh sebelumnya belum pernah beli helm dalam tanda kutip mahal gitu ya. Jadi helmnya nggak sesuai helm kumaha gitu. Ya, benar. Terus saya teh nggak begitu aware ke quality gitu kan. Tapi kan pada dasarnya si helm ini tuh buat ngelindungin kalian, kita semua dari amit-amit kecelakaan atau segala macam gitu ya. Betul. Sampai akhirnya saya ketemu Pak Gagan ini, terus Pak Gagan ngaracun. Akhirnya kan beli helm sekian JT ya dibanding sekian RB ya, bukan bicara masalah kasta uang ya. Iya. Tapi kan sirah orang lebih mahal, betul gitu kan. Kita lebih, apalagi bicara hobi, kita kan hobi otomotif beda-beda. Ada yang lebih seneng ke custom. Ya. Cuman pemakaian tuh hanya sebatas buat dia jalan-jalan. Benar. Sedangkan kan kita mah speedingan ya. Iya, speeding. Gitu. Speed entusias lah. Jadi beli helm pun nilai fungsionalnya besar bagi kita deh. Betul. Nilai benefit dari si Arai-nya kepake lah gitu. Nggak sebatas beli helm mahal, tapi ternyata kayak kita beli part-part motor mahal.
tapi ternyata nggak kepake kan percuma gitu. Jadi kalau helm sih kayaknya worth it lah ya kalau buat angka dengan Worth it lah. fungsionalnya. Karena melindungi kepala Benar. kalian, teman-teman. Bahkan ada beberapa. Coba Bapak cari sejarah seri apa? Pembalap itu Shinya Nakano. Series ini tuh kan panjang Pak. Saya sepintas sebenarnya. Ya. Sempet baca series ini tuh continue kan. Series warna red, blue, bla 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 sampai silver bahkan sampai gold ya. Sampai satu helm yang dipakai crash sama si Shinya Nakano dimuseumkan sama si Arai. Oh gitu? Kalau helmnya TRX, jangankan helmnya yang pecah, mungkin kepalanya juga amit-amit ya, antara ya benjol lah ya, minimal benjol gitu ya. Lebam, luka dalam. Tapi karena ini, nah itu yang jadi satu momen yang sampai si Arai benar-benar bukan mengapresiasi, mana ada ya orang jatuh diapresiasi, cuman jadi satu momen buat mengeluarkan seri gitu. Jadi salah satu apa ya, mungkin pembuktian dari si Arai juga gitu dengan momen itu jelemana teh tenang naon gitu, nggak apa-apa gitu kan. Ya, dan kebetulan memang waktu itu si Nakano, si series orang yang pakai ini. Boleh nanti cek di YouTube lah banyak. Iya. Gitu. Pernah sih lihat yang High Side. gugulitikan gitu kan. Gugulitikan. Terus ya, gugulitikannya kecepatan bukan kecepatan di 80 km per jam ya. Iyalah. Gitu ya. Kalau 80 km per jam mungkin pakai helm yang biasa juga ya aman ya. Aman. Gitu. Tapi kan yang namanya MotoGP mah kan kita sambil ngerokok lah. Itu yang jadi. Cuman gini Pak, kita bicara masalah Arai. Bapak tahu nggak masalah sejarah helm Arai? Bapak udah punya salah satu saat ini bisa dibilang kolektor karena lebih dari satu lah ya. 1, 2, 3 bahkan ada beberapa helm bidikan Bapak dari si Arai. Selain alasan beli Arai, Bapak apa sejarah Arai kumaha? Orang tak apa detail, coba Bapak baca di handphonenya. Oke, kita baca. Jadi ternyata si Arai Pak, si Arai itu ternyata awalnya Arai itu hadir bukan helm, produksi helm. Oh gitu? Naon coba? Apa? Bentar. Jelasin kos kaki. Apakah itu semacam kupluk? Kalau kupluk ya itu mah ke gunung ya, tidak berhubungan dengan permotoran. Tapi ini sama, dia produknya tidak berkaitan dengan motor. Oke, tapi topi. Saya baca ya. Oke. Ini bentar. Pak maju dikit kita. Ini by Wikipedia. Oke. Jadi ternyata si Arai produksi pertamanya itu dia produksi topi Pak. Topi. Jadi si helm itu salah satu bisnis hasil dari bukan pengakaran, maksudnya core bisnis mungkin atau mengakar dari bisnis sebelumnya. Jadi bisnis ini awalnya saya baca ya by Wikipedia itu awalnya topi. Topi militer dari tahun 1930 sampai seterusnya, barulah buat helm keselamatan industri. Sebelum masuk ke helm komersil ya, dia untuk keselamatan industri setelah Perang Dunia Kedua. Dan akhirnya helm setelah sepeda motor dimulai tahun 1952. Jadi si Arai itu helm ini tuh transisi dari bisnis utamanya bisnis sebelumnya. Topi, helm keselamatan industri, topi militer, helm industri baru ke roda 2 lah ya, ke motor. Sebenarnya sih si Arai masih ngeluarin topi Pak. Bahkan si Nakano keren, cuman memang bisa dibilang rare. Kemarin saya beli di THC, kebetulan saya di salah satu toko di luar Bandung. Dia kemarin masih ngejual topi. Kebanyakan seriesnya seri Nakano. Rabbit kan. Iya. Gitu. Keren topi. Gitu. Tapi bukan topi industrinya. Jelas lain topi industri, tapi ini topi biasa. Topi gini lah ya. Topi industri kan bisa disangka nanti mau pulang ke KHT saya gitu ya. Iya. Gitu. Oh ya Pak, jadi saya tuh sempat baca-baca juga Pak buat series Nakano, kenapa dia saya pengen nanya ini nih. Kan mata. Sebenarnya mata. Terus katanya rabbit kan kelinci. Nah Pak,
Jadi berhubungan dengan Playboy kan? enggak. Jadi gini, ini tuh adalah salah satu identitas pembalap Jepang juga, Pak. Ya mungkin salah satunya si Nakano Si Nakano itu jadi nempelin desain mata ini tuh cina biar dia lebih kesannya teh fokus gitu. Di jalan teh kan kalau dari jauh kan kelihatannya mata gitu ya. Jadi mun batur ai motor balap aya spionan deh. Oh lah. Spion mah teman motor balap Pak tuh benernya. Karena kan biasanya kalau bicara masalah pembalap, dia kan paling di salah satu tindakan yang dilarang selama balapan itu lihat ke belakang kan. Dia tetap fokus ke depan. Atau begitu mau ditutur soalnya. Jadi jika yang nunggudag. Kita lihat dulu inilah by ChatGPT. Oke, nih jadi teman-temannya kenapa motifnya itu mata gitu kan, Shinya Nakano. Jadi desain mata belok atau sering disebut big eyes di helm Arai milik Shinya Nakano adalah salah satu ikon visual paling khas di dunia MotoGP dan dunia helm racing. Itu jadi asal usulnya tuh dia tuh mulai muncul di era 250 cc sekitar 1999 sampai 2000-an kan. Terus untuk filosofi desainnya nih si mata ini Big eyes mata besar atau big eyes itu mempresentasikan kewaspadaan penuh dan fokus tinggi. Jadi seakan helm itu melihat ke depan dengan tajam seperti pembalapnya. Gitu. Terus selain itu Nakano ingin punya identitas visual yang kuat, jadi mudah dikenal oleh fans meskipun motor dan livery berubah. Gitu. Jadi walaupun sisinya Nakano timnya mungkin ganti-ganti ya. Iya. Biasanya kan ganti pabrikannya atau tim lah. Timnya betul, timnya ganti-ganti tapi ya motif kan pasti ganti tuh, tapi sisinya Nakano punya identitas desainnya tuh selalu pakai unsur big eyes ini gitu, Pak. Gitulah kurang lebih ya. Japanese style banget ya si sisinya Nakano. Ini kan lambang kayak senjata ninja. Shuriken. Shuriken. Gitu. Ya lumayan lah buat ganti-ganti. Tapi balik lagi ke yang tadi Pak, terkait harga nih ya. Kayak tadi kan udah disebutin juga Pak Gagan kayak worth it lah dengan harga sekian gitu ya. Betul. Itu mendapatkan safety. Tapi selain itu karena balik lagi tadi kan saya tuh nggak pernah beli helm mahal ya. Tapi pas pertama kali beli gitu kan si Tsubasa yang tadi itu pas dipakai tuh emang beneran bedanya. Jadi dengan dengan postur atau ukuran yang besar ini teh pas dipakai mah kayak ringan gitu. Betul. Beda aja sama full face yang lain gitu, merek lokal gitu mungkin namanya itu. Merek lokal lah. Beratnya tuh signifikan gitu ya. Sebenarnya bicara masalah nama brand ya. Helm-helm yang bisa dibilang properti banyak ya. Yang masuk ke Indonesia. Dari mulai Itali helmet lah apa sih namanya? AGV. Terus Nolan. Italian kan. Terus sekarang yang paling baru HJC Korea punya. Oke. Cuman kalau dari beberapa yang pernah saya pakai, meskipun bukan barang saya ya, saya pernah pakai Nolan sebenarnya pakai Nolan. Udah paling cocok berdasarkan bentuk kepala orang Asia. Si Nolan teh? Enggak, maksudnya yang paling cocok. Paling cocok adalah Arai. Oh. Coba Bapak perhatikan si Arai lebih membulat dibanding beberapa kompetitor pabrikan yang lain. Oh gitu ya? Ada yang terasa lebih panjang, bahkan sekarang Alpinstar ada yang memang karena ada karena tambahan aksesoris kayak spoiler. Kan kayak si Alpinstar tuh pipih. Terus optional kayak si HJC pun sama panjang gitu. Kalau Arai kan simple ya.
Spoilernya simple, dan ini pun optional karena si Arai bikin ini sebenarnya berharap kalaupun crash dia jatuh, dia pecah. Katanya. Fungsi ini ini mah kan hanya buat aero ya. Aero, gitu. Aerodynamic. Makanya dia simpan di produk ya optional, maksudnya di luar masalah yang bawaan langsung. Oke. Paling bulat, jadi paling cocok menurut saya untuk kepala orang Asia ya. Gitu. Nggak tahu tuh orang-orang mungkin orang Italia mah rada peang. Palelu peang. Peang merenya jadi korek Pak. jadi meren gitu dibuat desain lebih menyesuaikan panjang, lah menyesuaikan. dengan Cuman paling cocok tuh. Gitu. Itu tadi kadang-kadang orang teh lupa. Mungkin karena bukan yang hobi kayak ibarat kieu. Mun untuk hobi nyebutkeun bicara masalah bicara harga kan sebenarnya mah tentatif ya, kita nggak tahu. Ada yang bilang harga sekian itu murah, bagi kita mah kan luar biasanya, yang celengannya banyak. Betul, gitu kan, kan. Kita bukan semata-mata tapi karena memang buat beli keselamatan. Nah, betul. Kadang-kadang orang juga beli Arai bukan dari sisi safety, ada juga memang karena style atau misalkan gaya doang pun gengsi ada gitu. Padahal di luar itu ada beberapa fitur unggulan. Bapak apa tuh fitur unggulan menurut Arai? Apa tuh? Detailnya orang sambil baca boleh? Boleh ya? Boleh, kita sambil baca. Kita gini. Baca sambil lihat. Saya detail. Jadi versi ini Arai ya. Ada beberapa fitur di alasan gitu ya. Satu paling jelas perlindungan superior. Si Arai standar keamanan yang tinggi. Bahkan saya pernah baca di beberapa narasi reviewer helm. Kan ada standar kayak kita SNI, standar nasional Indonesia untuk keselamatan helm. Betul. Ada juga yang dari luar apa biasanya beberapa negara punya standar helm. Nah, ada standar internasional yang si Arai nggak pakai. Tapi karena bukan si Arai berarti tidak di bawah atau bukan sorry. Dari standar tersebut bukan berarti si Arai standarnya di bawah dari standar internasional. Justru si Arai merasa dia lebih tinggi dari standar tersebut. Dari standar internasional. Pernah saya baca satu narasi ya. Jadi si Arai nggak mau ikut. Katanya dia punya standar sendiri, tapi merasa Arai dia standarnya di atas standar internasional tadi. Oke. Jadi saking pedenya gitu ya dengan teknologi yang si Arai bikin ini tuh sampai-sampai dia ngeklaim bahwa lebih safety standarnya lebih tinggi dari standar. Oke. Gitu. Wah, menarik. Terus artnya dari si Arai itu luar biasa. Makanya si Arai kan salah satu orang yang bukan orang ya, tapi memang orang Pak. Orang. Nama Arai itu nama salah satu pendirinya Arai. Bapak apa ngaranna sa? Muhammad Arai. Saha kabar itu? Arai Inja. Ternyata. Tapi saya jadi penasaran, banyak saya detail lagi ya. Coba kita lihat. Sorry saya sambil baca ya, maksudnya bisnis saya salah ya. Apa? Jadi si Arai itu saya buka bukan pendirinya saja, kalau perlu saya orangnya ya. Tekanin dia homemade Pak. Homemade naon? Apa namanya? Handmade. Jadi homemade aja. Karena dia handmade jadi kan langsung ya. Ada si Teteh sahabat yang bikinnya. Kabushiki Gaisha Arai Harumito adalah perusahaan Jepang yang mendesain dan memproduksi helm sepeda motor dan helm lainnya untuk olahraga motor ya. Jadi salah satu pendirinya itu Hirotake Arai. Jadi memang si Arai diambil dari nama si pendirinya. Jadi orang lah ya, foundernya ya Arai. Markas besarnya ada di Omiyaka, Saitama gitu. Jadi Bapak pernah tuh ngecek YouTuber, dia ngecek ke beberapa market, maksudnya di tempat toko-toko helm di Jepang. Selain serinya luar biasa ya, lebih komplit, ternyata harganya pun bisa dibilang lebih murah gitu. Mungkin di negaranya nya. Jika mau di Bandung mau dipungkur gitu ya. Iya, tapi menariknya itu tuh. Nah gini Pak, jadi saya detailkan ya. Ya, Pak, majuan. Di sini ada penjelasan lebih detail nih mengenai alasan terkait masalah orang kenapa sih beli helm Arai.
maksudnya kenapa sih harga sakitu nu teu Ya. hobi mah kan naonan meuli helm sakitu mending geus meuli motor Ya, gitu mending beli kan. motor. Tapi enak mun urang ngomong gitu, Bapak apa tuh aya jejer tukang mancing ratusan juta. Iya. Nah kan, Iya. kita bicara hobi kan. Hobi. Tadi hobi jangan ukurannya bukan uang sebenarnya. Betul. Kepuasan. Gitu, tapi nilai fungsinya yang jelas Betul. gitu ya. Betul. Ada yang pertama perlindungan. Ah. Jadi si Arai memang terkenal dengan standar keamanan yang sangat tinggi. Ah. Saya spesifikkan lagi ya, RX-7X dirancang untuk memberikan perlindungan optimal saat terjadi benturan dengan teknologi namanya glancing off. Glancing off. Yang Oke. membantu mengarahkan energi benturan menjauhi kepala. Jadi gimana tuh? Kumanya. Tapi amit-amitnya mau dipraktekkan tidak gor kan lebar. jangan. Selain jangan sampai kepala kita terbentur ya, helm kita juga jangan sampai lecet. Ya, kita jaga baik-baik lah ya. Baik. Kita kan harus menjaga pernah jual ya. Iya, betul. Bisa nanti kita BU kan bisa saya jual. Nah ini yang menarik Pak. Salah satu poinnya karena tadi si Arai itu punya perawatan dan layanan purna jual. Ini salah satu poin terakhir yang saya baca. Makanya tadi saya bilang, bos, selain memang kepala kita memang kita jaga jangan sampai terbentur, kalau kita pun jangan terbentur kan gitu Pak. Demi menjaga purna jual. Karena pembeli helm Arai juga mendapatkan layanan purna jual. Gini, kalau bicara masalah Arai, dia kan dengan tipe yang sama, tapi dia kan jual series Pak. Betul. Kita punya, dimana kita, contoh gini, ada beberapa helm Arai yang seriesnya lama. Dengan yang terbaru, harganya bisa lebih yang lama. Padahal jenisnya sama. Nah seperti itu. Jadi kita pun memang bisa dibilang ya wajib ya merawat, terus ya menjaga. Bahkan untuk beberapa yang jual dalam kondisi second, orang biasanya betul-betul perfeksionis. Dia betul-betul nyari ada den apa enggak. Oh iya tuh. Ya berarti banyak juga seri-series yang rare mungkin gitu. yang di tahun kapan terus ada dengan series, maksudnya dengan jenis yang sama ya, RX-7X. Itu yang luar biasa dari si Arai. Oke. Oh ya, terus saya teh sempat baca-baca juga Pak buat si series Nakano ini teh ya. Jadi kan tadi udah diceritain ya bahwa si yang mendesainnya teh secara keseluruhan ini teh dari 56 desain nama nate. Nah terus ya kalau kita ngomongin harga kan ya mungkin series ini dibanding sama yang tadi Tsubasa gitu yang ini nih itu bisa beda gitu. Ini cenderung lebih mahal karena ternyata yang saya baca Pak, si Arai itu ketika mengeluarkan produk series ini, series Nakano, dia tuh bayar royalti lebih ke si 56 desain. Oh, gitu. Jadi ya istilahnya mah apa ya, si Arai mungkin ya kerjasama lah sama studio desain 56 desain itu, terus bikin ini dijual dan nanti ada royalti ke si desainer. Gitulah pokoknya mah. Apalagi ya yang menarik ya? Paling the best lah Arai mah. Tapi kalau merek-merek luar nih Pak, kan Bapak mungkin lebih berpengalaman ya. Kalau dilihat dari sisi desain, helm luar itu apakah dia banyak juga series grafis segala macamnya, atau emang selama ini tuh si Arai gitu yang ngeluarin? Kalau bicara masalah grafis, yang lain pun sama. Oh sama ya? Cuman tidak ini Arai lah Pak. Maksudnya tidak se-hype gitu ya? Hype Arai sebenarnya gitu. Biasanya orang cukup desain karbon atau apa gitu. Iya. Makanya kalau kita sama-sama lihat lah kalau di jalan teman-teman para sama-sama satu hobi biasanya mungkin Arai. Indonesia udah paling banyak sih kayaknya Arai. Gitu. Selain memang tadi bentuk kepala pun salah satunya mungkin kenyamanan. Jadi karena kan helm racing lah bisa dibilang helm proper biasanya butuh. Gitu. Ngetat kan. Tapi kemarin yang baru HJC pun rilis di Indonesia udah masuk kan. HJC itu di mana? Korea. Oh Korea. Cuma nah ini salah satu ya ini. Kita sama-sama yang punya helm itu bukan gampang gitu ya. Kita bisa mendapatkan helm angka dengan punya helm Arai itu. Bahkan kalau saya cerita, helm Arai itu zaman SMA teh jadi cita-cita. Salah satu cita-cita saat kita di fase kita. Ya nanti suatu saat orang bakal kudu boga lah gitu. Jadi memang punya helm Arai itu satu kebanggaan tersendiri ya. Nah cuman
karena si HJC ini dengan bisa dibilang angkanya sama. Oke. Di atas 10 up lah ya. Ya. Beberapa series terbarunya. Cuman karena mungkin orang teh nggak banyak tahu produk HJC. Terutama di Indonesia Di nih. Indonesia. Padahal bicara desain, bicara bentuk. Saya pernah coba langsung. Wah enak lah. Enakeun. Cuman saya pikir nilai benefitnya nggak ada terkait gengsi tadi. Oh, dengan iya. angka segitu tidak ada betul. karena brandnya belum se-hype si Arai ini, khususnya di gitu. Indonesia. Khususnya di Indonesia gitu. Padahal HJC desainnya sangat bagus. Di beberapa series MotoGP pun beberapa rider pakai Ada dia yang pakai. sponsor. Yang terbaik, yang paling ya salah satu rider yang paling kita kenal ya kayak Fabio Quartararo dia paling pakai seri HJC. Oke. Cuman sekarang Bapak apa kayaknya produk di mana? Indo ternyata luar biasa Pak. Iya. Dia salah satu sponsor ke beberapa rider MotoGP. Jadi tahu kade Indonesia gitu? Ternyata ada yang pakai kayak gitu. Berarti kan ternyata kita punya brand lokal yang ternyata udah secara eventnya sama dengan beberapa helm unggulan di beberapa negara. Ya satu kebanggaan ya. Cuman ya bicara helm orang teh ya beli helm Bapak beli helm 15 juta kayak teh dengan beli 15 juta Arai, Bapak pilih mana? Jangan bicara desain, saya bicaranya masalah gengsi ya. Merasa Bapak punya benefit lebih gitu. Arai pasti. Itu jadi kadang-kadang itu pun jadi poin orang alasan beli helm gitu selain kenyamanan dan lain-lain, tapi kan nilai benefit yang kita keluarkan dengan gengsi yang kita punya gitu. Tapi ngomong-ngomong soal mindset itu gitu ya, kan tadi kita Indonesia terus dengan harga yang sama, ya saya pasti pilih Arai gitu ya. Tapi bagi orang Jepang nih, dia punya mindset tahu gitu nya. Entah, orang sebelum pakai TRX gue juga suka. TRX 2. Tapi itu bener oke ya. Nah, jadi pertanyaannya brand maksudnya di Jepang sendiri kumaha gitu. Makin naon kan di Jepang biasanya makin naon batoknya. Umumnya sering gitu. Iya, apakah orang Jepang dia mungkin si Arai mana produk Jepang gitu. Orang yang merasa biasa gitu ya. Ya sama kayak kakak pas tadi kayak kan. Betul. Dia punya dia pun pasti punya rasa gengsi yang sama gitu. Itulah. Ke Jepang aja gitu nih. Yuk. Amin lah ya nanti kita kalau ada waktu nih. Bolehlah kita wisata racing gitu. Ini Pak, optional yang ada di Arai apa aja? Optional? Bukan optional apa ya? Beberapa aksesoris lah ya, aksesoris optional Bapak. Apa namanya itu? Yang saya tahu mah ya tadi spoiler ini. Spoiler. Terus naon ya? Iya. Visor. Oh iya, visor. Ayo jadi pas apa tuh? Yang di sini, yang chain ini nih. Chain? Oh yang di sini. Oh iya pernah lihat. Itu aksesoris. Cuman, nah itu kan biasanya kita sok risetnya. Fungsinya apa? Dan kan parameternya saya bisa lihat. Ridernya make tuh sih. Rider, oke. Nah, maksudnya berarti kan kalau dipakai rider pasti kan fungsionalnya punya fungsional. Tingkat fungsionalitasnya tinggi. Benar. Gitu ya. Tapi saya pernah lihat dari salah satu rider MotoGP series juga si Arai yang ngeluarin juga seriesnya. Nakagami Pak. Oke. Si Nakagami pernah pakai yang di sini. Nakagami, Ai Ogura. Oh, oke. Terus pun bentuknya geuleuhnya. Pernah ningali sih. Jadi jika nu ableh. Jadi jika dulu Joni. Jadi jika nu kieu tah mun banget juga. Jika nu ngajebianya gitu. Ada niatan mau pasang? Enggak ya kayaknya. Iya sih kalau saya mah ya cukup lah kayak gini lah. Nanti mungkin beli juga lah aksesoris buat di sini. Kayak ini apa? Spoiler gitu kan. Terus visor lah biar tambah ganteng lah pakainya yang black gitu atau smoke. Atau ini fotokromik ya, ini fotokromik teman-teman. Jadi kalau kondisinya tidak begitu tersorot matahari itu dia kayak karena smoke kan gitu pakai ya. kacamata kan. Pakai kacamata. Jadi
pas posisi siang, ya minimum siang panas bisa kebantu nggak terlalu. Oke. Dan Jadi kalau posisi malam enak clear Pak. oh jadi kalau malam clear, kalau kesorot matahari jadi hitam gitu. Jadi oke. Menarik. Oh ya, terus ini nih Pak, intercom ya. Ternyata kemarin sempet bongkar-bongkar juga si Arai RX7X tuh udah support lah ya buat intercomnya. Jadi udah cuman supportnya baru sampai busa apa sih ini teh? Busa pipi lah. Busa pipi. Kalau dari busa namanya busa kandalnya namanya spons aja. Sponsnya mah ternyata masih butuh ada penyesuaian lah ya. Karena mungkin intercom sendiri kan punya desain masing-masing. Betul. Ketebalannya beda-beda. Betul. Ketebalan si speakernya gitu beda-beda. Gitu. Ada yang butuh memang sedikit di press ke bawah atau misalkan tanpa perlu. Tapi si Arai pas kemarin kita bongkar, ternyata dia busanya udah membulat kan. Dia seolah-olah sudah support. Beda kayak si Nolan. Kalau si Nolan udah semua udah pro. Udah support lah gitu ya. Support lah. Oke, menarik tuh. Nanti kita mungkin nextnya bahas cara pasang intercom, setup intercom di helm Arai RX7X ini gitu ya. Itu paling. Oke, paling itu aja lah ya. Sementara. Cukup ya sementara. Gitu aja. Nanti kalau ada follow up question boleh teman-teman komentar di channel ini. Mau bahas apa lagi, helm apa segala macam lah. Untuk saat ini mungkin kita akhiri dulu saja ya obrolan kita. Jadi sampai berjumpa kembali di next video ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gagan. Kiu.